warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi alaihim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda, anak Ustadz kelas 4 yang Ustadz muliakan dan Ustadz sayangi. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih dapat belajar seperti biasanya walaupun belajar daring. Insya Allah semangat anaknya tidak akan melemah, akan tetapi terus bertambah tiap hari demi mengharap ataupun menimba ilmu dari guru-guru kita. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan ke ruh junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, selaku syafaatnya lah nantinya kita harapkan fit dunia wal akhirah. Dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda anak Ustadz yang Ustadz muliakan dan Ustadz sayangi, Ustadz ucapkan semoga kita selalu sehat selalu. Semoga aktivitas kita, usaha dan upaya kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak Ustadz, apa kabarnya semua? Alhamdulillah, semoga anaknya semua sehat-sehat, sehat selalu, sehat jasmani dan rohani. Dan begitu juga Ustadz perlu tekankan dan Ustadz perlu ingatkan, kita selaku penuntut ilmu ini sebelum menuntut ilmu ataupun sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya anaknya nukhlisun niyah, memperbaiki niat, bahwasanya niat kita sebenarnya apa, niat kita sekolah apa, niat kita menuntut ilmu itu apa. Nah, marilah sama-sama kita memperbaharui niat kita. Insya Allah harapan kita nantinya bisa tercapai dengan maksimal mungkin. Apa tujuan kita dan niat kita selaku penuntut ilmu? Yang pertama adalah mencari ataupun mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa anak-anak? Mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua apa? Bahwasanya niat kita mencari ilmu ini yakni untuk menghilangkan zahil. Apa yang jahil? Menghilangkan sifat bodoh. Menghilangkan sifat bodoh. Kenapa menghilangkan sifat bodoh? Karena jikalau kita mengetahui segala ilmu, insya Allah jalan kita menuju terbaik akan terbuka. Sebaliknya, jika anaknya tidak tahu ilmu apapun, niscaya jalan ke depan itu niscaya akan gelap gulita. Makanya Ustadz sarankan anaknya sebelum kita mempelajari ataupun memulai pembelajaran ini, ada baiknya anaknya memperbaharui niat ataupun bisa dikatakan nukhlisun niyah. Semoga niat kita ini, kenapa Ustadz tekankan masalah niat? Karena apa yang anaknya niatkan sekarang, itulah nanti yang anaknya akan dapatkan. Berniat kita sekarang mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan ataupun akan dihidayahkan ataupun akan ditancapkan Allah taala kepada kita hidayah sebagai penuntut ilmu. Baiklah anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi dan ayah bunda yang Ustadz muliakan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ataupun seperti biasanya yakni belajar tahsin Quran. Di sini Ustadz akan membacakan surah An-Nisa nantinya, surah An-Nisa beberapa ayat, dan nantinya anaknya silahkan ikuti Ustadz nanti kemudian dikirimkan. Dan nanti di sini Ustadz akan lingkari nanti dan anaknya silahkan jawab apa jawabannya. Apa itu yang seandainya misal nanti Ustadz Bismillahirrahmanirrahim,
Ya, itu apa hukum tajwidnya? Nanti silakan anaknya nanti jawab. Nah, nanti kemudian sampaikan sama Ustadz apa definisinya ataupun apa pengertiannya. Ustadz yakin anaknya pasti bisa, bisa dan bisa. Kuncinya anaknya harus ada kemauan. Kemauan. Dah, insyaallah Ustadz akan memulaikan. Silakan anaknya meneliti ataupun khusyuk mendengarkannya, karena mudah-mudahan ayat demi ayat ataupun huruf demi huruf bisa anaknya nanti bisa untuk menambah wawasan anaknya tentang memahami Al-Quran ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mulai dari ayat pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Sadaqallahul azim. Oke. Kemudian Ustadz akan lingkari di mana anaknya nantinya sampaikan untuk Ustadz ataupun tugasnya mencari apakah dalam lingkaran itu hukum tajwidnya. Oke, anaknya silahkan memperhatikan dengan jelas. Ustadz akan lingkari yang mana anaknya nanti kerjakan. Pertama, ya, apa hukum tajwidnya nak? Dan yang kedua adalah Rabbakumul ladzi. Yang ketiga adalah khalaqakum min nafsi. Nun sukun berjumpa dengan nun. Kemudian min nafsi wahidatin, tanwin berjumpa dengan huruf waw. Selanjutnya minha. Oke, selanjutnya wabatha minhuma rijalan katsira. Nanti kalau anaknya keliru, nanti silakan anaknya lihat Al-Quran. Karena ini udah bercampur-campur dengan tulisan ataupun tinta merah. Selanjutnya wattaqullaha, Allah. Ini apa hukum tajwidnya? Allah. Selanjutnya adalah innallah. Innallah ini apa hukum tajwidnya nak? Selanjutnya adalah bit toib. Ini hukum tajwidnya nak? Apa hukum tajwidnya? Alif lam mim apa hukum tajwidnya? Kemudian huban kabiro. Dah. Ustaz rasa
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lingkaran ataupun 10 tinta merah ataupun lingkaran merah. Nantinya anaknya silahkan jawab di mana ataupun apa hukum tajwidnya menurut anaknya. Oke, selamat mengerjakan anaknya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sekarang ini, walaupun kita belajar dari rumah, kita tidak mengharap kita sempurna dalam pengetahuan, tapi hanya mengharap bahwasanya Allah Ta'ala meridhoi upaya dan usaha kita sebagai penuntut ilmu. Insya Allah, jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi setiap usaha kita, insya Allah pintu keberkahan akan kita dapati. Semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, dan semoga anaknya menjadi pecinta Al-Quran, yakni dalam jiwanya, dalam hati sanubari anaknya tertancap di situ hidayah-hidayah Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Itulah mungkin pembelajaran tahsin kita. Mohon maaf apabila ada ustadz kesalahan. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah ataupun kekurangan nantinya itu adalah kekurangan ilmu dari ustadz ataupun kesalahan ustadz. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ila liqa ma'assalamah.